Halo, selamat datang di Dengar Bareng Dengar Rupa. Audiobook ini merupakan bagian dari program edukasi seni yang diinisiasi oleh Dengar Rupa. Pada episode perdana kali ini, kami akan membacakan buku dengan judul Seni Rupa Modern Indonesia, esai-esai pilihan yang disunting oleh Aminuddin T.H. Siregar dan Enin Supriyanto. Buku ini berisi esai, artikel, cuplikan majalah, dan surat kabar tentang seni rupa Indonesia yang terbit tahun 1940 hingga 1970-an. Untuk menghindari pelanggaran hak cipta, Dengar Rupa telah meminta izin kepada penerbit dan penyunting untuk membacakan buku ini. Lembar ucapan terima kasih. Buku kecil ini tidak mungkin kami terbitkan tanpa bantuan dan dukungan sejumlah pihak. Untuk itu, penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada rekan Aminuddin T.H. Siregar yang telah bersusah payah melakukan penelitian, mengumpulkan, mengetik ulang, dan memeriksa esai-esai yang penting dan berharga ini. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Hauming dari Asosiasi Pecinta Seni Indonesia atau disingkat ASPI, Edwin Gallery, Semarang Gallery, Nadi Gallery, serta Vanessa Artling yang dengan berbagai cara telah menyumbang bagi perkembangan dan kemajuan seni rupa di Indonesia. Dan kali ini memberikan bantuan dan dukungan untuk penerbitan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Parakitri T. Simbolon dan JP Kristanto yang telah menerjemahkan sejumlah kata atau istilah bahasa asing sehingga naskah-naskah lama ini dapat sampai secara lancar dan utuh kepada pembaca masa kini. Semoga kerjasama ini menghasilkan sesuatu yang berharga dan dapat berlanjut terus di masa mendatang. Jakarta, November 2006, Penerbit Nalar. Pengantar oleh Aminuddin T.H. Siregar dengan judul Seni Rupa Modern Indonesia dalam catatan kecil. Seni lukis Indonesia tidak diperiksa dan ditanyai, melainkan didakwa, ditampar, dimarahi, dinasihati, ditolak, dan juga dibela dengan berapi-api. Kutipan dari Sanento Yuliman, 1970. Kalau mau jujur, institusi seni rupa modern Indonesia itu sesungguhnya terletak di majalah-majalah serta surat kabar yang terbit sejak era 1930-an, terutama kurun 1940 hingga 1960-an. Sebutlah Panji Pustaka, Suara Asia, Asia Raya, Cahaya, Siasat, Konfrontasi, Zenit, Mimbar Indonesia, Budaya Indonesia, Zaman Baru, Revolusioner Pembangunan, Pedoman Pemandangan, Harian Rakyat, Bintang Timur, Suluh Indonesia, Kebudayaan dan Masyarakat, Sastra Seniman, Seni Lukisan Suara Asia, Jawa Baru, Sinpo, Star Weekly, Gelanggang, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita tengok di sana, sebab selain memuat artikel-artikel berbagai permasalahan seni rupa, majalah dan surat kabar itu juga rajin menampilkan foto-foto karya seniman yang nyaris lengkap dan sulit kita saksikan di museum-museum negara. Jelas ini menjadi keunikan tersendiri. Kesadaran ini muncul ketika saya hendak menyusun penelitian mengenai seni rupa modern Indonesia. Berhadapan dengan esai-esai atau tulisan kritik sebuah pameran seni dalam majalah dan surat kabar lama, kita dihadapkan dengan sesuatu monumen besar yang memiliki lekuk, lorong-lorong panjang, siap ditelusuri siapa saja. Semakin dalam kita memahat monumen tersebut,
semakin kita menerima ceceran-ceceran yang kadangkala kita tidak tahu apa gunanya. Seperti juga kita akan mengatakan apa gunanya membuktikan ada tidak adanya seni rupa modern di Indonesia. Hemat saya, oleh karena itulah sudah sewajarnya kalau kita jangan pernah merasa berani membanding-bandingkan situasi kita dengan negara semacam Amerika. Sebab dengan keunikan itu saja, serta-merta menjadikan perkembangan seni rupa modern kita berbeda dengan katakanlah Filipina yang bisa menyimpan rapi koleksi seni modernnya di museum nasional mereka. Tidak lagi menjadi keanehan, di negara ini mempelajari seni rupa modern Indonesia tidak perlu ke museum, tapi cukup dengan cara mencermati helai demi helai halaman majalah dan surat kabar tersebut. Meskipun demikian, tetap saja kita akan menjumpai kendala-kendala lain. Bagi mereka yang berminat mempelajari kecenderungan warna lukisan di masa revolusi fisik misalnya, jelas akan terganjal dengan kualitas foto yang hanya hitam putih. Beberapa tampilan foto bahkan tampak kabur. Suka tidak suka, begitulah kondisi seni rupa modern Indonesia. Kita akan memahami bahwa di dalam majalah dan surat kabar itulah, sebelum dan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan politik, keberadaan seni rupa modern Indonesia telah diperbincangkan oleh kalangan pelukis. Dalam pemahaman yang lebih khusus pada waktu itu, istilah seni rupa modern identik sekurang-kurangnya disepakati dengan istilah seni lukis modern atau seni lukis baru. Kedua istilah tersebut seringkali dipergunakan secara tumpang tindih. Majalah atau surat kabar, bagaimanapun, memungkinkan terjadinya polemik antar penulis atau kritikus seni. Polemik tersebut biasanya menawarkan pengetahuan tentang seni rupa pada konteks zamannya. Selain itu, sebuah polemik mengisyaratkan suatu pola diskursus, katakan saja berisikan penyangkalan-penyangkalan terhadap suatu hal atau suatu institusi tertentu. Di sana, kita peroleh suatu pengertian bahwa seni rupa modern Indonesia ini lahir justru melalui penyangkalan-penyangkalan institusinya. Ada karena memang pernah dibicarakan, dan pola penyangkalan ini akan selalu cenderung ada di setiap dekade perkembangannya. Misalnya, penyangkalan di majalah berbahasa Belanda. Mohon maaf, sebelumnya kami akan disclaimer untuk penyebutan atau pembacaan bahasa Belanda akan sedikit tidak sesuai dengan bahasa aslinya karena kami belum belajar berbahasa Belanda dengan baik dan benar. Uitzig edisi Januari 1947. Sangkalan tersebut diajukan oleh seorang berkebangsaan Belanda dengan nama J. Hopman melalui artikel berjudul Toekomst van de Beeldende Kunst in Indonesia. Masa depan seni rupa di Indonesia. Di dalam artikel itu, setelah melihat sebuah pameran di Batavia Kunstkring, Hopman mengutarakan keheranannya. Tiba-tiba kita berhadapan dengan seni lukis Indonesia seperti tampak pada seteleng. Seteleng adalah sebutan untuk kata pameran pada zaman dahulu yang diadakan di Jakarta yang tentunya hanya sebagian saja dari seni lukis Indonesia. Jika saya mengatakan bahwa kita dengan tiba-tiba berhadapan dengan seni lukis Indonesia, sebetulnya pernyataan saya itu salah. Seni lukis ini belum ada dan untuk sementara waktu dia juga tidak ada. Belum dapat dikatakan bahwa seni lukis Indonesia sudah ada. Pendek kata, Hopman kemudian menyimpulkan, lukisan-lukisan yang disetelengkan itu isinya timur, tapi cara melukisnya semata-mata mengikuti seni barat modern. Lukisan-lukisan itu bahkan tidak bersifat timur, sehingga kita tercengang jika tidak ada Kokoska, Klee, Munch, Utrillo, dan lain-lain. Tentu tak ada orang Indonesia di Jawa yang melukis. Seperti ternyata dari kedua lukisan seteleng tersebut, sifat timur asli hingga sekarang ialah sifat seniman timur yang mengerjakan teknik dengan teliti sekali.
Tentu saja, cara-cara Hupman menyangkal eksistensi seni rupa Indonesia bagai menyiram minyak ke jerami. Berturut-turut dalam majalah Revolusioner nomor 4 dan 5, Sindu Darsono Soejoyono menyambar Hupman dengan judul yang begitu keras dan cukup telak. Kami tahu kemana seni lukis Indonesia akan kami bawa. Ditegaskan oleh juru bicara Persagi ini, kita, bangsa Indonesia, mengaku bahwa corak seni lukis di sini bercorak barat sekarang. Tetapi untuk dikatakan bahwa hal ini bukan seni lukis Indonesia ini tidak benar. Nomor 1, sebab kita sebelum Raden Saleh sudah lama punya seni lukis, meskipun coraknya tidak sebagai kita melukis sekarang. Dan ini mempunyai sebab-sebab yang bergandengan erat dengan pandangan hidup kita pada waktu itu. Nomor 2, sebab kalau kita sekarang meninggalkan cara lama kita, sebentar bukanlah ini suatu fase di mana kita mengekor atau mengkopi saja. Akan tapi, suatu belevenis dengan kebenaran, belevenis adalah pengalaman, yang ada pada teori Da Vinci, Dürer, Cézanne, dan lain-lain. Soejoyono menuduh Hupman sok tahu tentang seni rupa. Buntutnya, Hupman atau Belanda pada umumnya dianggap tidak becus mengurus seni rupa di Indonesia. Soejoyono menulis, tentang bagaimana seni lukis Indonesia yang akan datang, kita bangsa Indonesia cukup cakap untuk mengaturnya sendiri. Dari zaman penjajahan Belanda dahulu, di zaman Persagi, kami sudah tahu bagaimana dan kemana kami akan bawa seni lukis kami. Dan kalau sekarang bangsa Belanda diwisih mau utik-utik tentang hal ini, kita tidak butuh campur tangan mereka. Mereka tidak pernah dalam tempo kurang lebih 350 tahun membuktikan bahwa mereka cakap juga di dalam soal ini. Kalau kita jejaki, 8 tahun sebelum peristiwa sangkal menyangkal antara Hupman dan Soejoyono atau sekitar setahun setelah Persagi berdiri, Soejoyono memanifestasikan penyangkalannya terhadap corak seni lukis Moindi. Meskipun dikerjakan dengan teknik yang baik, corak itu disebutnya sebagai lukisan tidak berjiwa yang tidak patut diteladani pelukis muda. Dalam esai Seni Lukis Indonesia, Sekarang dan Yang Akan Datang, Soejoyono menyangkal corak Moindi sebagai representasi perkembangan seni rupa Indonesia. Sebagai tawarannya, Soejoyono menyematkan ideologi baru di atas pundak pelukis-pelukis muda, khususnya anggota Persagi, untuk menjalani seni lukis yang merdeka semerdeka-merdekanya. Terlepas dari segala ikatan moral maupun tradisi, seraya meninggalkan dogma estetik Moindi. Belakangan, pada akhir 1960-an, tiba-tiba nama Usman Effendi menjadi buah bibir dunia seni rupa. Dalam sebuah diskusi, malam 27 Agustus 1969, Usman dikabarkan menyatakan bahwa seni lukis Indonesia itu belum ada, karena belum ada cap Indonesia yang berciri nasional. Baik dari konsep pribadi maupun pengucapan diri seorang seniman. Kontan saja, sinyal emen demikian membuat Usman menuai kecaman. Orang-orang seperti Mara Karma, D.S. Muyanto dan Suwaryono, Rusli bahkan Umar Khayyam turut mengomentari ada tidak adanya identitas seni rupa itu. Soejoyono pun tak ketinggalan turun tangan. Sang guru seni rupa modern itu berkata, "Itu omong kosong." Dia memberikan argumentasinya, kalau ada pelukis Indonesia, ada hasil karya mereka, ada istilah-istilahnya, dan pelukis Indonesia pun memiliki kedudukan sosial yang cukup terhormat. Berarti kehidupan seni lukis Indonesia telah ada, dan kalau kehidupan seni lukis Indonesia ada, maka bagaimana orang bisa mengatakan seni lukis Indonesia itu tidak ada? Kalau lembar-lembar arsip sampai paruh 1970-an kita buka, angin perbincangan mengenai identitas seni rupa Indonesia di sana-sini sesungguhnya masih terasa. Bahkan sindrom Usman ini menjalar hingga dasawarsa 1980-an dan mencapai puncaknya pada Kemelut yang bocor pasca pameran Kias tahun 1901 hingga 1992. Konon terbetik berita sumbang mengenai penolakan beberapa museum besar Amerika yang menganggap seni rupa modern Indonesia. Untuk itulah,
Kalau persoalan seni rupa modern kita selalu bermuara pada perkara identitas, maka tidak heran sampai tahun 1970, kritikus Hanento Yuliman masih menganggap substansi persoalan seni rupa Indonesia tidak berkembang. Meskipun tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak masa pendudukan Jepang, disusul masa revolusi fisik yang ditandai dengan berdirinya Seniman Indonesia Muda atau biasa kita singkat SIM pada bulan April 1946, fungsi sosial seni rupa Indonesia masih diragukan. Sehubungan dengan hibah karya-karya seni modern dari Perancis kepada pemerintah Indonesia, di pertengahan tahun 1959, kritikus Trisno Soemardjo menulis artikel "Apa pentingnya seni lukis modern bagi kita?" Dan masih di tahun dan seputar hal yang sama, beberapa bulan kemudian Soemardjo terlibat dalam diskusi di RRI Jakarta. Menurut Soemardjo, sejauh kita mengelik perhatian terhadap seni rupa modern, akan terlihat dengan jelas betapa minimnya apresiasi publik. Situasi ini sudah berlangsung lama, terhitung sejak masa revolusi. Di lain pihak, pembangunan infrastruktur seni yang sehat telah lama menjadi dambaan seniman. Soemardjo percaya pada dasarnya secara sosiologis, kerja seorang seniman telah selesai sebagai produsen tepat ketika dia menciptakan sebuah karya seni. Selanjutnya, karya-karya itu harus ditempatkan ke dalam infrastruktur seni berupa galeri, museum, manajemen, dan ahli-ahli seni, serta faktor pendukung lainnya. Segmen lain yang wajib mendukung infrastruktur adalah pihak resmi, pemerintah, dan partisipasi masyarakat, khususnya kalangan kolektor atau pasar. Infrastruktur yang kelak melakukan perawatan karya seni bukanlah untuk diri seniman sendiri. Bagi Soemardjo, perawatan karya seni tidak bisa diabaikan begitu saja. Pada saat bersamaan, perkara inilah yang tengah melanda Indonesia. Apa boleh buat, itikat baik untuk merawat karya seni dalam infrastruktur, dalam dugaan Soemardjo, belum dijadikan itikat umum banyak kalangan. Trisno Soemardjo menyayangkan orang yang menganggap kesenian baru ini sebagai kemewahan ataupun sebagai hasil suatu leisure class, hasil iseng-iseng. Trisno Soemardjo tentunya berharap peran yang kuat dari pemerintah untuk membantu perkembangan seni rupa modern di mana pemerintah sewajarnya menjadi perintis jalan sebagai pembuka kesempatan. Tulisnya di dalam artikel yang lain. Namun, sampai akhir 1950, agaknya Soemardjo belum melihat itikat baik dari pemerintah untuk membangun infrastruktur seni. Maka dengan demikian, menjadi beralasan jika dia kemudian balik mempertanyakan apa gunanya seni rupa modern buat kita. Patut disayangkan, saat itu tidak ada seorang pun yang berusaha menjawab tantangan Soemardjo. Sekitar 20 tahun sejak Trisno Soemardjo menggelisahkan peran sosial seni rupa modern, akademikus seni Soedjoko justru menistakan fungsi seni modern bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut diproklamirkan dalam suatu forum. Soedjoko menilai karya-karya seni rupa modern hanya dimengerti oleh segelintir masyarakat elit perkotaan. Mengutip artikel kurator Jim Supangkat pada tahun 1990-an, Soedjoko menyangkal peran sekaligus menyaksikan fungsi seni rupa modern. Sebagai tawaran tandingan, Soedjoko lebih mengakui seni kerajinan tradisional Indonesia sebagai satu-satunya seni rupa yang sah. Provokasi Soedjoko menurut Supangkat mengundang berbagai reaksi keras. Namun di luar hal itu, Supangkat menganggap provokasi Soedjoko memiliki dasar-dasar pijakan yang teoritis. Supangkat pun menulis bahwa penyangkalannya pada seni rupa modern adalah penyangkalan teoritis. Meskipun Jim Supangkat tidak menyorotkan lebih jauh solusi untuk menguraikan pandangan Soedjoko di awal 1970-an itu, provokasi tersebut dicermatinya sebagai kritik atas lenyapnya kontekstualitas seni rupa modern yang mengabaikan faktor masyarakat, komunikasi, dan publik. Berbeda dengan Trisno Soemardjo yang masih berkeinginan membela pertumbuhan seni rupa modern, Soedjoko menganggap seni kerajinan bisa menjawab hampir semua permasalahan perkembangan seni rupa modern. Alasannya, sebagaimana ditulis Jim,
Seni kerajinan mudah dipahami segenap lapisan masyarakat Indonesia. Kalau kita kembali ke pemikiran Trisno Soemardjo, sulit dibantah bahwa seni tradisional telah lama menjadi bagian dari gerak hidup masyarakat. Dia menilai, supaya kesenian baru itu dapat meresap ke dalam hati serta hati nurani rakyat, seperti halnya dengan kesenian kedaerahan atau seni klasik, rakyat mesti dibiasakan lebih dulu dengan kesenian baru ini. Kita perlu banyak balai seni rupa dan museum. Sedapat mungkin, di tiap provinsi dan kalau nanti tambah banyak karya-karya, di tiap-tiap ibu kota kabupaten. Artikel Trisno Soemardjo yang dikerjakan pada era 1950-an itu patut dicermati sebagai artikel yang lahir dari seorang yang baru menikmati beberapa belas tahun kemerdekaan secara politik. Sejalan dengan itu, dan memang telah dibayangkan oleh Soemardjo sendiri, masyarakat Indonesia tengah mengalami masa peralihan yang disebut sebagai menjalani kebudayaan baru. Disinilah seni rupa modern kelak akan diposisikan. Pada gilirannya, perkara ini terletak pada apa yang disebut sebagai semangat zaman. Sebagaimana diketahui, seniman-seniman pasca kemerdekaan diselimuti konteks ini sekaligus menjadi dasar pertumbuhannya. Sehubungan dengan kesangsian Soejoko, James Supangkat selanjutnya menilai bahwa Soejoko sebenarnya melemparkan kritik bahwa perkembangan seni rupa modern Indonesia tidak memiliki dasar perkembangan yang kukuh. Di lain pihak, Trisno Soemardjo melangkah lebih jauh. Menurutnya, sekaligus menjadi harapannya, menetapkan dasar perkembangan seni rupa modern sesungguhnya bisa dilakukan apabila kita mengikuti perkembangan sosial masyarakat itu sendiri. Memang, Soemardjo mengakui, seni rupa modern akan berkembang sejauh masyarakat tidak sedang dilanda oleh krisis. Seni rupa modern akan berkembang sejauh masyarakat tidak sedang dilanda oleh krisis. Apa daya, masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1956 masih mengalami kesulitan untuk keluar dari krisis tersebut. Untuk itu, demi terciptanya kebudayaan baru melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan ekonomi yang tidak lepas dari peran pemerintah, memang diharapkan mampu mendorong seni rupa modern Indonesia segera memiliki dasar-dasar sosiologinya. Dibandingkan premis-premis Soejoko yang pesimis, Soemardjo sebaliknya tetap bersikeras merumuskan dasar sosiologi seni rupa modern Indonesia. Berbeda dengan Barat, tulisnya tahun 1951. Perkembangan seni modern Indonesia tidak di waktu ada kemewahan, tetapi malahan di waktu kita serba kekurangan. Mengalami perjuangan, bencana, dan penderitaan, kita telah lama sekali menderita kemiskinan, kemunduran akhlak, serta kekurangan pengetahuan. Sekonyong-konyong meletakkan ke atas pundaknya suatu tugas yang berat. Demikian Trisno, dia pun menyimpulkan, maka hasil kesenian pun banyak sekali merupakan hasil penderitaan. Tilian sosiologis Trisno Soemardjo pada gilirannya menyimpulkan bahwa seni rupa modern Indonesia, walaupun masih dipandang asing, menggeliat dalam situasi sosial yang menguras tenaga, tepat ketika kemiskinan, kemelaratan, kemerosotan, nilai-nilai yang melanda masyarakat, situasi itu disebut sebagai situasi peralihan. Di dalam situasi itulah praktik seni modern sekaligus praktik seni-seni yang lain berhak untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama. Lalu kapan seni rupa modern Indonesia bermula dan di mana batas era itu berakhir? Sudah menjadi kepercayaan bahwa seni rupa modern Indonesia dimulai oleh Sindu Darsono Soedjoyono melalui pendirian Persagi tahun 1938. Akan tetapi kritikus seperti Dan Suwaryono justru menempatkan Raden Saleh pada kedudukan yang sangat tinggi, yaitu sebagai pelopor seni lukis Indonesia modern. Menurut Suwaryono, Raden Saleh merupakan pelukis Indonesia pertama yang mengekspresikan gagasan dan pemikirannya dengan cara barat, melukis secara realistis dalam corak Renaissance dengan mengambil teknik dan gaya baru. Kritikus ini menyatakan, dan adanya unsur antar hubungan dan antar pengaruh sebagai kenyataan historis dalam sejarah seni lukis Indonesia kontemporer, dengan sendirinya telah membuktikan kelangsungan eksistensi seni lukis Indonesia modern yang berpangkal tolak dari Raden Saleh dan bukan dari Soedjoyono. Bersumber dari
Seni lukis Jakarta dalam sorotan tahun 1974 ditulis oleh Sumarji. Kubu yang gigih membela Soejoyono sebagai pelopor modernisme seni antara lain Trisno Soemardjo dan Rifai Apin. Trisno Soemardjo misalnya menegaskan, Soejoyono 101, demikianlah ia menyebut dirinya, adalah orang yang dengan sadar memahamkan hakikat seni pada umumnya dan seni lukis pada khususnya, dan orang yang pertama-tama di Indonesia yang menghasilkan buah-buah seni lukis menurut teknik dan langgam baru serta visi yang sesuai dengan semangat zaman. Di waktu bangsa Indonesia tertidur dalam dekapan penjajah, di waktu pelukis Indonesia sebagian besar berjual lagak dan mengaku dirinya seniman, di waktu beberapa orang muda yang berbakat dengan ragu-ragu meraba-raba jalan kesenian yang licin itu, jiwa Soejoyono tumbuh dan berkembang, dan tak lama kemudian menghasilkan buah-buahnya yang membuka halaman baru dalam sejarah seni lukis Indonesia. Senada dengan Trisno Soemardjo, sastrawan Rifai Apin pada suatu malam di bulan Maret 1954 pernah memberikan kesaksian. Di Indonesia, yang memulai seni lukis ialah Soejoyono. Memang sebelumnya sudah terdapat lukisan-lukisan, tetapi dia hanyalah lukisan pengisahan yang didukung oleh tenaga penyairan, yang biasanya dihubungkan dengan kepercayaan umum dan selebihnya lukisan ilustratif dan tidak mengabaikan tenaga kepenyairan. Demikianlah halnya sampai orang mempergunakan alat dan teknik melukis barat. Tetapi pada pemakaian ini, tenaga kepenyairan tidak mengalami kemajuan ke arah sublimasi, malah menuju kekasaran. Demikianlah pada lukisan Wakidi Abdullah. Masih kelihatan adanya iklim kepenyairan itu. Tapi Raden Saleh tersekat pada kemudaan dan pada Basyuk Abdullah menjadi kekasaran. Di keadaan ambruk seperti inilah mulai Soejoyono dan ia berusaha membalikan iklim kepenyairan pada kedudukannya yang semula, serta membangunkan pendapat bahwa suatu lukisan adalah juga suatu pengertian. Pada dirinya sendiri, Soejoyono dapat mengarungi masalah yang dihadapkan oleh hidup dan kemajuan-kemajuan pengertian yang diserahkan oleh sejarah, dan dapat memberikan pengertiannya sendiri terhadap itu dengan cukup diikliminya dengan kepenyairannya. Ditulis oleh Rifai Apin, catatan di Malam Tenang Majalah Siasat 14 Maret 1954. Seni rupa modern adalah suatu pengertian. Demikian tulis Rifai Apin. Yang namanya pengertian tentu saja lahir dari sebuah kesadaran individu menemukan sang aku. Sebelum Soejoyono, seni lukis dianggap belum berdasarkan kesadaran dan pengertian tersebut. Dalam penilaian Trisno Soemardjo, berdirinya Persagi atau Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia yang dibadani oleh Soejoyono sendiri itu berhasil melahirkan beberapa karakteristik, yaitu penempatan tenaga perseorangan dalam pernyataan seni dengan melepaskan pengaruh tradisi-tradisi yang telah ada. Pertama-tama yang dilemparkan ialah jiwa kolektivisme yang disebabkan oleh agama, filsafat, dan susunan tata negara dari zaman feodal maupun kolonial. Kolektivisme ini ternyata telah mematikan cita-cita serta bakat perseorangan karena memaksanya menganut sistem tata tertib, tata susila, dan pendidikan yang diperlukan oleh minoritas yang berkuasa. Kalau kita perpanjang soal aku ini, terkuak bahwa individu atau sang aku dalam seni rupa yang ditemukan oleh Soejoyono saat itu adalah aku yang spesifik, aku yang khusus dan mampu mengoperasikan intelektualitasnya dalam situasi hidupnya dan berkarya. Maaf, saya ulangi. Aku yang khusus dan mampu mengoperasikan intelektualitasnya dalam situasi hidupnya dan karyanya. Aku sebagai individu adalah aku yang berani berkata benar, cinta kebenaran, yaitu aku yang menempuh resiko hidup. Aku yang menghadapi konflik-konflik antar diri dengan dunia sekitarnya. Kemodernan sang aku atau individu dalam maksud Soejoyono bukanlah semata-mata kemodernan untuk menjadi jalan keluar atau sebuah eskapisme di tengah situasi, namun lebih pada keberanian menempuh jalan untuk tetap berada di dalam kekinian. Dalam kaitan-kaitan etik tertentu, aku, subjek individu dalam maksud Soejoyono, lebih berpokok pada self-diagnosis, suatu kerja introspeksi diri atau pemeriksaan batin,
examination of conscience. Mengatakan iya kepada kebenaran berarti membuka momen-momen kesalahan apapun itu, untuk tidak membiarkan sejarah selalu dalam sistem tunggal kebenaran. Kebenaran bagi Sujoyono berarti kehendak menempuh sekaligus suatu gambaran atas kejelekan-kejelekan, suatu keberanian untuk membiarkan kesalahan. Sang penyampai kebenaran itu lebih pada keberanian bicara secara jelas, tegas, dan langsung tentang masa kini dalam segala resikonya. Jadi seorang yang berani memproblematisasikan dirinya dengan situasi terkini. Perbincangan mengenai seni rupa modern mencapai anti klimaks pada dasawarsa 1960-an. Khususnya ketika wacana identitas seni terbagi ke dalam rumusan-rumusan ideologi maupun kategori estetik. Muara dari rumusan itu adalah kerakyatan dan humanis universal. Antara kedua kubu memanas dan saling bertikai, tetapi sang aku telah ditemukan. Buku ini terdiri dari segelintir artikel-artikel hasil cuplikan dari beberapa majalah dan surat kabar yang terbit di akhir tahun 1930-an serta kurun tahun 1940 hingga 1970-an. Meskipun demikian, urutan artikel tidaklah disesuaikan berdasarkan rentang sejarahnya, melainkan terutama untuk sebuah pemahaman. Dibuka dengan tulisan Sujoyono, Seni Lukis Indonesia Sekarang dan Yang Akan Datang 1939, dan ditutup dengan kritik Hofman pada dunia seni lukis tanah air, yaitu judul Masa Depan Seni Rupa di Indonesia tahun 1947. Dengan demikian, buku ini tidaklah dimaksudkan sebagai buku sejarah. Secara sederhana, buku ini hanyalah bahan pengantar bagi perbincangan seni rupa modern Indonesia. Di luar artikel pilihan buku ini, tentu saja masih banyak artikel-artikel lain yang relevan. Artikel pilihan dalam buku ini ingin diandaikan bisa mewakili perkembangan seni rupa karena memuat pula pembahasan khusus mengenai seni patung maupun seni keramik. Sedangkan mengenai seni grafis, bahan-bahan yang tersedia lebih banyak membahas perkara teknik. Akhirnya, artikel Rifai Apin dengan judul Suatu Cabang Lagi Dipenuhi tahun 1948 dipilih untuk mewakili seni grafis. Adapun artikel termuda karangan Usman Effendi tahun 1976 mengenai perkembangan seni rupa di Sumatera Barat sengaja dihadirkan mengingat isinya yang terbilang langka dibicarakan oleh pengamat seni pada masanya. Semoga bermanfaat. Pasir Impun, Oktober 2006, Aminuddin TH Siregar. Terima kasih. Lanjut ke episode selanjutnya, membacakan esai Sujoyono.